Ummul Mukminin Aisyah, ibunda kita, beliau mengatakan Rasulullah itu kadang banter, ya kadang rindi, kadang banter, kadang rindi. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu diingat nggih, rindinya Rasul itu seperti apa, terus kemudian banternya Rasul seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil ummah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kelimpahan nikmatnya kepada kita, rahmatnya, dibangunkan kita dari tidur kita, memberikan kita kesempatan untuk senantiasa bisa bermuhasabah, untuk bisa mengevaluasi dan meminta ampun atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, dan juga untuk bisa menambahkan keimanan, menambahkan ibadah untuk menebus surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun surga tidak bisa kita tebus dengan amal ibadah kita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebanyak apapun ibadah kita, bahkan seandainya ada orang dia baru lahir ceprot langsung ibadah sampai meninggal, tidak ngapa-ngapain, tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya, ya, maka itu tidak bisa menebus satu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala saja, nikmat sebelah mata atau nikmat dua-duanya, apalagi nikmat dua-duanya, atau nikmat satu tangan atau nikmat dua tangan, ya. Maka dirahmati Allah, kenapa terus kemudian kita beribadah kalau memang kita tidak bisa menebus surga? Dengan ibadah kita berharap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah ridho, Allah sudah demen, Allah sudah welas asih kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Dia akan memperkenankan kita untuk memasuki surganya, atau Dia akan masukkan kita ke dalam surganya. Karena bagaimanapun masuk surga tidak seperti masuk stadion, tidak seperti masuk rumah orang. Pokoknya gacok bludas sakarepe dhewe, tidak bisa. Ada aturan-aturannya di sana. Allah yang masukkan kita ke surga. Toh itu pun juga dalam keadaan zumara. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang beriman nanti akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, digiring, sikon itu digiring, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga dalam keadaan zumara, dalam keadaan berkelompok-kelompok, para nabi dengan para nabi, orang-orang soleh dengan orang-orang soleh, as-siddiqin dengan as-siddiqin, asyuhada dengan orang-orang mati syahid juga. Nah terus kalau misalkan tidak termasuk itu, nabi ya orang soleh ya kita ya duduk, siddiqin ya duduk, terus mati syahid ya mbuh mati syahid perang ya wedi. Nah terus kita masuk kemana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan amal kita. Sergep sholat ya masuk bersama dengan orang-orang yang sergep sholat. Sergep poso ya masuk dengan orang-orang yang sergep poso. Ternyata ceritanya kemudian mlebu dhewe. Kok ngendi Kang awakmu? Anu sendalku mau keri. Ndak enak ceritanya. Jadi masuk bareng-bareng. Bahkan nanti jahannamiyun, para penduduk surga, mantan penduduk neraka, itu pun juga masuk pun juga bareng-bareng, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada malaikat penjaga neraka, malaikat penjaga neraka, masih ada ndak di antara hamba-hambaku yang punya keimanan walaupun hanya sebiji darah? Sampai 3 kali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. 1 kali, 2 kali,
3 kali tidak ada lagi Allah, tidak ada lagi Allah. Nah mereka masuk juga dari Jahannamiyun, masuknya juga bareng-bareng. Dan itu ketika sudah pun rampungan ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ketika kita punya angan-angan walah gak apa-apa men la ilaha illallah sing penting mlebu surga. Lah tapi lek mampir ning neraka metune kapan iki lho masalahnya wong metune keluarnya kalau sudah selesai rampungan iki kapan? Nunggu hisabnya rampung kan waktu ketika sudah selesai pas rampungan baru orang-orang yang di dalam hatinya ada iman diambil oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikatnya kan diambil oleh para malaikat, diambil ada yang diambil langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari umat-umatnya. Itu kan wis rampungan. Lah terus arep mlebu neraka sampai rampung hisabe wong sakmono mbane sudah jadi seperti apa? Makanya kan digambarkan Rasulullah sudah dalam keadaan gosong wis mbuh jujute kaya ngopo, langsung dimasukkan ke dalam sungai yang namanya Nahrul Hayah. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sebagaimana kita di dunia ini muluk-muluk kita punya cita-cita, muluk-muluk kita dalam tujuan kita mau jadi ini, mau jadi ini dan lain sebagainya. Maka begitu pula dalam akhirat kita harus mentargetkan bismillah mlebu surga Firdaus. Nah, targetnya mlebu surga Firdaus. Nah, misalnya jiglok sithik kan yo ngisore. Ndak terus kemudian sebetulnya mlebu surga. Ya lek sebetulnya mlebu surga, lah ternyata malah gosong sik ning neraka. Naudzubillahi min syarri dzalik. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang fikih salat. Sekarang kita akan membahas al-jahr wal israr fil qiraah fi salatil lail. Ya. Melirihkan dan mengeraskan bacaan di salat malam. Amma fi salatil lail fakana taratan yasirru wa taratan yajhar. Adapun penulis kemudian melanjutkan, adapun pada salat malam Rasulullah SAW beliau kadang bacaan lirih, kadang bacaan keras. Sebagaimana dari hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ada seorang sahabat tanya kepada Aisyah, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, Rasulullah niku lek pas salat malam bacaannya gimana? Bacaannya beliau gimana? Bacaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bacaan adalah Al-Qur'annya Jadi sekali lagi ini waktu berdiri. Waktu berdiri itu Rasulullah SAW maca surate banter apa rindi. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah, ibunda kita, beliau mengatakan Rasulullah itu kadang banter, ya kadang rindi. Kadang banter, kadang rindi. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah perlu diingat rindinya Rasul itu seperti apa? Terus kemudian banternya Rasul seperti apa? Disebutkan di sini, wa kana idza qara'a wa huwa fil baiti yusmi qira'atahu fil hujrah. Niki satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kalau misalkan membaca sedangkan beliau berada di rumah, kita tahu rumah beliau seperti apa, yusmi qira'atahu ma fil hujrah, suara beliau itu terdengar hanya di dalam kamar beliau itu aja. Ya, emang rumah Rasulullah SAW ada ruang tamunya? Ya tidak ada. Ya di situ satu itu sakotaan niku. Di situ ya di situ kamarnya Rasul, ya di situ rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dadi siji kaya kos-kosan ngoten niku Pak. Bahkan dapur yo ning jero dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Rasulullah SAW beliau salat malam, terus beliau membaca surat itu banter ini kadar bantere sing krungu cuman yang ada dalam rumah saja. Jadi tidak terus bunga-bunga alhamdulillahirabbil alamin kayak ning masjid, bukan seperti itu. Dan nanti beliau tegur Umar bin Khattab. Beliau kan orangnya sangar orangnya sangar terus suaranya ya banter. Beliau baca keras ditegur sama Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq membaca tapi ra krungu blas Jadi cuma di batin saja, ditegur juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian, wa kana rubbama rafa'a sautahu aktsara min dzalika hatta yasma'hu man kana ala arishihi. Dan kadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca surat di surat malam, kadang dibanterne sithik
aktsara min dalik, sampai kemudian bisa terdengar oleh orang-orang yang ada mangkana arishihi, yang ada di sekitar hujrahnya Rasul. Jadi karena hujrahnya Rasul di pojokan ngeten, nah saf awal bisa dengar lirih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maca iki. Tapi sing mburi dhewe mboten krungu. Itu. Jadi kadar banternya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat malam membaca surat itu seperti itu. Wa bidzalika amara Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma wa dzalika hinna kharaja lailatan fa idza bi Abi Bakr radhiyallahu anhu yakhfad min sautihi wa marra bi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa yusalli rafi'an sautahu falamma ijtama'a 'inda an-nabi qala ya Abu Bakar marartu bik wa anta tusalli takhfad min sautik wa qad qala wa qad asma'tu min man najaitu ya Rasulullah. Jadi suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid, enten Umar, enten Abu Bakar di situ. Salatnya di masjid. Ya, memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka cari momen para sahabat niku. Kadang kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ndak mesti salatnya di dalam kamar. Kadang Rasul salat di luar. Dan mereka mau lihat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa. Para sahabat pun salat malam di masjid, Pak, gitu. Kadang di rumah, kadang di masjid, ya. Dan seringkali mereka ke masjid untuk cari ilmu, Oh, Rasulullah sholat. Ya. Makanya kan nanti ketika Rasulullah sholat di luar, ketika sholat di masjid, tiba-tiba ada sahabat yang melak-melak sekamburi, ya. Terus kemudian para sahabat lain merapat. Ya. Nah ternyata di situ ada Abu Bakar, ada Umar. Rasulullah keluar. Ya. Abu Bakar orang enek suarane kan, sholat malam. Ya. Padahal sholat malam orang enek suarane. Ya. Biasanya lek salat malam terus ranek suarane iki ngantuk, malah ngantuk. Kudu dibatin tok karo dekluk. Bablas pisan. Nah, sebaliknya Umar biyanter sak masjid krungu nggih. Beliau mengeraskan suara beliau. Alhamdulillahirabbil alamin nggih. Kaya dadi imam. Maka ketika sudah berkumpul, Rasulullah tidak langsung kemudian mengingatkan ketika pas sholat tadi tidak. Tapi ketika berkumpul, kapan momennya berkumpul? Ya bisa jadi ketika setelah sholat subuh, atau ketika Rasulullah SAW beliau punya satu momen gitu, beliau punya satu momen berkumpul dengan para sahabat itu Rasulullah SAW ngandani Abu Bakar dan ngandani Umar. Wahai Abu Bakar, aku mau lewat, kok awakmu lek maca ora krungu aku. Bacaan suratnya kok ndak saya dengar. Apa kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kula niki bisik-bisik kalih Gusti, kalih Allah Subhanahu wa taala. Ndak perlu kemudian saya mengeraskan suara sebagaimana panjenengan kadose panjenengan ora usah banter-banter, wong Gusti Allah niku mboten napa ngapunten nggih, basa Jawane ora budhek ngoten nggih. Dadi ora usah banter-banter. Wong Gusti Allah niku ya mireng kok. Lek napa niku lek salat gak usah banter-banter. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kemudian beliau mengatakan kepada Umar dulu. Umar, aku mau lewat nggih. Saya tadi keluar dari kamar. Saya melihat sampean kok salat biyan teriram lek maca. Faqala ya Rasulullah, ukidul wasnan wa utridus syaitan. Ya Rasulullah, saya pengen mengusir rasa kantuk. Lek kula mengki macane mboten bianter. Mengki kula ngantuk ya Rasul. Dan saya juga pengen ngusir setan. Nah, ngusir setan ganggu teman-teman saya nih loh. Oke. Jadi pas salat malam ini anak salat malam ada beberapa orang juga ikut salat malam tapi ngantuk. Oh tak bianter nih, kok kaget dengan suara saya. Biar setan pun juga lari. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, irfa' min sautik syai'an." Abu Bakar, tinggikan suaramu sedikit aja. Ya, banterno lirih. Wa qala li Umar, "Hai Umar, ihfad min sautika syai'an." Hai Umar, ojo bianter-bianter, tapi rada rindik. Jadi mutawasit Bapak Ibu, pertengahan, ora banter banget, ora rindik banget, ora dibatin tok, tapi agak keras sedikit. Nah, kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah seperti itu? Sebagaimana tadi Rasulullah SAW beliau ketika membaca kalau di dalam kamar di banter nisidi. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sholat pun itu tidak diperintah kita sholat pun dilarang untuk egois. Sementing aku sing sholat, sementing aku khusyuk,
Ya, sing penting salatku, keluargaku ratangi bumbuh karepmu babah. Kan mboten nggih. Rasulullah SAW perintahkan lek misalnya sing lanang sing tangi ya nanti falyukit ahlahu, hendaklah dia membangunkan keluarganya. Kalau lek sing wedok sing tangi nggih sebaliknya falyukit ahlahu, walaupun dengan diperciki air, kan ngoten nggih. Yang istri nggih misalkan bangun nggih salat malam kok bapaknya gitu, suaminya masih anger lengger tenan, diogrek-ogrek ra iso, diperciki sedikit Pak, diperciki sedikit, muring-muring nggih. Wah aku lagi turu sampean perciki Pak, salat malam Pak, salat malam. Ya. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, itu loh. Kita mungkin menunaikan ibadah hanya untuk diri kita, akan tetapi ternyata agama ini ajarkan kita untuk tidak egois. Ini Umar sing banter-banter ganggu koncone tidak diperbolehkan sama Rasulullah SAW. Abu Bakar sing maca dhewe, sing penting salatku, saya unaji Rabbi nggih. Saya sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikon banterne sithik supaya apa? Nanti di dalam riwayat lain dalam Sunan Abi Daud itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Pak Abu Bakar disuruh banterne sithik nggih? Karena Rasulullah mengatakan ya supaya kamu bisa memberikan contoh kepada orang-orang di sekitarmu. Mergane napa Abu Bakar kan awal orang pertama masuk Islam ya Pak. Jadi dipandang Abu Bakar salat itu piye to? Ini orang pertama kali masuk Islam Abu Bakar mestinya ngerti. Wis membersamai Abu Bakar kemana-mana, membersamai Rasulullah kemana-mana. Nah Rasulullah SAW ketika beliau sedang duduk-duduk gitu, tiba-tiba datang Abu Bakar minta izin duduk bareng. Nah, terus kemudian Umar bin Khattab masuk lagi, Utsman bin Affan. Ya hanya 3 orang ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah nggih. Sing senantiasa berkumpul dengan Rasulullah SAW, bahkan sampai nggih Umar itu mengatakan ketika beliau meninggal, tolong sampaikan kepada Ibunda Aisyah nggih, tolong sampaikan kepada Ibunda Aisyah, saya minta izin untuk dikuburkan bersama dengan 2 sahabatku. Padahal Nabi nih Pak, tapi dianggap sahabate, 2 sahabatku kata Umar. Artinya memang Bapak Ibu yang dirahmati Rasulullah, Abu Bakar dan Umar dan Utsman itu bukan hanya Rasulullah SAW sebagai Nabi, tapi beliau memposisikan diri beliau sebagai sahabatnya, ya sahabat untuk para sahabat-sahabatnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi, tentunya sebagai seorang sahabat banyak yang terbuka dari Rasulullah SAW di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi masya Allah, walaupun seperti itu, terus tidak kemudian menjadikan Abu Bakar As-Siddiq banyak bercerita. Kan hadis beliau kan sedikit Pak. Hadis beliau sedikit. Walaupun beliau menjadi seorang siddiq, panutan di antara umat Rasulullah SAW. Umar pun juga demikian. Tapi hadis-hadis dari mereka berdua, bahkan dari Utsman pun juga sedikit. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah. Kenapa? Kebutuhan mereka itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah untuk mengikuti Rasulullah SAW. Mereka melihat ada di antara para sahabat yang sudah jadi ahlu fikihnya, atau jadi ulamanya para sahabat, cukupkan daripada mereka sekian. Sing nom-nom kayak biarkan mereka yang mengajar. Nanti kalau misalkan ada permasalahan bisa saya sampaikan kepada mereka. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita salat malam boleh napa niku bacaan kita boleh banter, tapi mboten banter-banter banget. Ya, lirih tapi juga tidak lirih banget ya. Apalagi ketika kita di dalam rumah terus istri masih tidur atau anak-anak masih tidur, supaya kita memberikan pengingat, supaya kita memberikan contoh kepada mereka, wis wayahe salat malam, ayo wis wayahe salat malam, ayo wis wayahe salat malam. Itu mungkin Bapak Ibu yang dirahmati yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.